Kunjungan Kepala BPPSDMP didampingi Kepala BBPP Lembang KP4S Baktiori Part 3. Yuk kita tonton pemaparan materi dari Bapak Kepala Badan PPSDMP. Ibu KWT ini luar biasa ini. Hebat ini Kang Dadang nih. Keren. Alhamdulillah. Kemudian juga para petani ya, baik yang tergabung dalam Poktan, Gapoktan, dan ada juga petani milenial bagi orang lain atau bahkan bagi makhluk lain atau bahkan bagi lingkungan ya. Kalau berbicara lingkungan, cuk bahasa keren nama ada abiotik, ada biotik. Ada makhluk hidup, ada makhluk mati. Makhluk mati teh seperti tanah, seperti udara, seperti air. Itu adalah abiotik, makhluk mati. Kalau makhluk hidup mah manusia, binatang ternak, tumbuh-tumbuhan, termasuk tanam-tanaman yang kita pelihara. Abiotik itu terkait dengan makhluk mati, itu terkait dengan tanah, terkait dengan air, terkait dengan udara, di mana ada perubahan yang signifikan. Tasik dulu jeung Kiwari, dulu mah Tasik teh cai teh curcor di mana-mana, gurame pabalata di mana-mana, sabab caina alus. Kabukun mah memang balong-balong teh gurame na luar biasa. Caina saya kapungkur mah kaciloseh teh cai teh tidak pernah kering sanajan halodo. Ayeuna mah halodo saeutik oge langsung pes we. Itu kenapa? Di atasnya, di hulunya ada masalah. Sekali lagi, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baiknya manusia itu bukan profesor, bukan. Samkan itu. Bukan juga konglomerat nu loba duitna, bukan. Bukan juga presiden, gubernur, bupati, wali kota, bukan. Tunggu dulu. Apakah yang disebutkan itu bermanfaat kepada orang lain atau tidak? Sanajan bupati, wali kota, cantang tuh bermanfaat bagi orang lain. Tapi ada satu hal yang pasti bermanfaat bagi orang lain. Sekali lagi, saudara-saudaraku, sahabatku, ada satu hal yang pasti bermanfaat kepada orang lain. Mangga ayeuna urang gua. Kebutuhan makhluk hidup yang pertama adalah, ada yang tahu? Coba. Kebutuhan makhluk hidup yang nomor satu apa? Tangan. Ada yang lebih penting dari itu. Kita nggak makan, kita nggak minum sehari, kuat nggak? Insya Allah kuat kan? Bahkan asal kita minum, meskipun tidak makan, bisa berhari-hari. Itu tahu nih. Coba kita tidak bernapas, boro-boro satu hari, sajam ge. Teu bisa, 10 menit ge empot-empotan, 1 menit oge ripuh, leres? Kimia termasuk karbohidrat, termasuk ini yang ada di depan saya. Dengan bantuan sinar matahari, dengan mengikat CO2 dari udara dan air dari bawah tanah, disedot oleh akar bersama-sama dengan unsur hara. Unsur hara itu adalah pangannya tanaman. Pangannya manusia, makanannya manusia disebut pangan. Makanannya tanaman disebut unsur hara atau pupuk. Makanannya ternak disebut pakan. Jadi pakannya manusia disebut pangan. Pangannya tanaman disebut unsur hara atau pupuk. Ya. Pupuknya hewan disebut pakan, alias eta kakek nih. Itu yang tidak ada airnya, tidak ada kehidupan di situ.
Allah SWT menciptakan bumi, planet bumi ini ya, dengan air berlimpah sehingga hidup dan kehidupan di situ tumbuh. Sebelum Nabi Adam dilahirkan ke dunia ini, itu yang namanya tumbuh-tumbuhan sudah lebih dulu. Umat yang terbaik adalah umat yang bermanfaat bagi orang lain. Siapakah dia? Yang sudah pasti adalah petani. Kenapa? Karena petani menghasilkan oksigen, petani menghasilkan air, petani menghasilkan pangan, petani menghasilkan papan. Yang itu semua diperlukan oleh seluruh makhluk yang ada di muka ini. Jadi sekarang kalau ingin menjadi manusia terbaik, jadilah petani. Nah, tinggal pilihan. Kalau ingin menjadi petani terbaik, manfaatkanlah smart farming. Smart farming itu apa? Benih dan bibitnya berkualitas, pupuk organik, pupuk hayati, pembenar tanah. Ditambah lagi pemanfaatan alat-alat mesin pertanian, dan terakhir adalah internet of things. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pemaparan materinya selesai, selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Di dalam sesi diskusi ini ada beberapa pertanyaan maupun pernyataan dari para petani milenial. Nah, salah satunya adalah adanya harapan di setiap kota memiliki lab untuk menguji kandungan gizi di dalam sayuran dan mampu untuk mengetahui apakah sayuran tersebut berkualitas atau tidak. Jadi lab ini dibutuhkan untuk menguji gizi yang terkandung di dalam sayuran. Pertama, saya tadi kan sampaikan bahwa smart farming itu yang mampu mendongkrak produktivitas pertanian. Yang kedua, smart farming itu yang mampu memperbaiki kualitas kesehatan. Ya, jangan sampai ada residu pestisida masuk di situ. Saya 10 tahun yang lalu kalau tidak salah pergi ke Medan, terus pergi ke Brastagi. Ada pemandangan aneh di jalan. Ya. Saya kan menuju Brastagi, ya, dari Medan. Dari Medan diekspor, kan begitu logikanya. Lah ini kok kenapa ya dari Medan truknya penuh sayuran menuju Brastagi? Kan aneh kan? Akhirnya saya turun, terus saya telepon kadisnya, ini ada apa ini? Begitu kadisnya gue koordinasi, ternyata sayur-sayurannya berapa truk itu di-reject, ditolak oleh buyer, oleh eksportir. Kenapa? Begitu sampai di pelabuhan dicek, ternyata ada residu pestisida, terutama dari kelompok organoklorin. Organoklorin itu sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Ya, organoklorin teh termasuk di dalamnya endrin. Jadi urang mah kenana endrin ya. Tah itu organoklorin. Coba diuyup sasedok ka endrin. Tah organoklorin teh gitu. Tah dina sayur-sayuran teh sing horeng ada residu organoklorin siga endrin teh. Makanya pantas kalau ditolak. Kenapa bisa ada endrin di dalam produk sayur-sayuran itu? Karena tidak menggunakan smart farming, tapi petaninya menggunakan teknologi saka hayam, saka daek, saka repe, dewe. Gitu. Jadi dia menggunakan pestisida itu, semprot. Produksi bagus, tapi residunya nempel di situ sehingga ditolak. Sungguh sangat luar biasa, bukan? Dari gaya pemaparan yang sangat tegas dan lugas, kuliah atau pemaparan tersebut sangat membuat yang hadir dalam acara ini merasakan kepuasan yang luar biasa dan rasa bangga memiliki kepala badan seperti beliau. Nah, sekian untuk video part 3-nya. Untuk video part 4 ada di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.